Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai analisis perbanyakan bibit tebu menggunakan penanaman satu mata. Di sini anggotanya ada saya sendiri, Alicia Putri Fatikasari, dengan NIM 211028, Todi Oktamevia dengan NIM 211015. Dan ada Revina Putri Sabila dengan NIM 211039, Putri Maulinda Izatul Jana dengan NIM 211058, dan Vido Akbar dengan NIM 221034. Ya, di sini untuk latar belakangnya yaitu tanaman tebu sendiri menjadi salah satu komoditas pertanian utama di Indonesia, dan Indonesia merupakan salah satu negara produsen tebu terbesar di dunia terhadap perekonomian negara, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan petani di berbagai wilayah. Perkembangan dalam pemulihan tanaman tebu juga telah berperan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman. Produksi gula nasional Indonesia pada saat ini mengalami kemerosotan sangat tajam. Kemerosotan ini menjadikan Indonesia yang pernah menjadi produsen gula sekaligus eksportir gula berubah menjadi importir gula terbesar. Next. Untuk pembahasannya, upaya untuk peningkatan produksi tebu salah satunya dengan cara pengembangbiakan menggunakan teknologi pembibitan tanaman tebu menggunakan wood chip dalam penanaman tebu yang dianggap cukup berhasil dan belum pernah dilakukan oleh petani tebu. Keuntungan yang didapatkan adalah dapat meningkatkan produktivitas hasil panen para petani karena kan adanya berbagai macam kelebihan yang diperoleh. Next. Stop niki lo nggak iso. Keuntungan pengembangbiakan menggunakan wood chip yang pertama, mengurangi kebutuhan bibit. Yang kedua, tidak perlu melakukan pembibitan. Kemudian yang ketiga, tidak banyak memerlukan perlakuan khusus. Keempat, bibit dapat tumbuh dengan baik apabila kondisi tanam baik. Kelima, tanaman dapat tumbuh sempurna apabila peletakan masa tunas tepat. Next. Untuk penggerek batang tebu disebabkan oleh hama penggerek batang kumbang atau Rhabdoscalus obscurus. Hama ini merusak bagian dalam batang tebu sehingga menyebabkan kematian. Gejala kerusakan penggerek batang yang ditemukan pada tanaman tebu yakni tanaman tebu mati pada bagian tunas, batang tebu rebah, dan terdapat lubang pada bagian batang. 2. Cara pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan membuang atau memusnahkan tanaman yang terserang hama penggerek batang, memperbaiki sanitasi menggunakan pestisida. Yang kedua, penggerek pucuk. Hama larva excertalis akan menggerek daun tebu yang masih menggulung, kemudian daun akan terbuka dan terdapat lubang pada daun yang berjajar. Selanjutnya, hama ini menyerang titik tumbuh tebu sehingga tanaman tebu akan mati. Mengendalikan penggerek pucuk adalah dengan mengkultur teknis pengelolaan lahan menggunakan varietas tahan hama penggerek tebu PS851, PS891, PSJT 941, PS921, dan PSBM 88 sampai 144. Yang kedua, memonitor pengendalian hayati dengan mengeluarkan predator alami dari hama ini.
Yang ketiga, membuang daun yang terserang dan pengendalian secara kimia. Selanjutnya yaitu penyakit luka api atau embun jalaga. Penyakit luka api ini pada tanaman tebu disebabkan oleh Uscitaminea sido. Penyakit ini ditandai dengan terdapatnya daun yang terinfeksi, daun mengering, dan kemudian membentuk seperti cambuk. Untuk penanganan dari penyakit luka api ini dapat dilakukan dengan pemilihan benih, membuang tanaman yang terkena luka api, perbaikan sanitasi, menggunakan pupuk hayati seperti mycorrhiza dan Trichoderma hertzianum, dan pengendalian dengan menggunakan fungisida yang memiliki bahan aktif 0,5 triademipon bileton. Selanjutnya yaitu hama uret perusak akar atau Lepidiota stigma. Gejala kerusakan yang ditunjukkan oleh tanaman tebu akibat serangan hama uret ini adalah pertumbuhan menjadi terhambat, penurunan vigor, terdapat lubang-lubang pada akar, daun menjadi menguning, layu, atau dapat mengalami defisiensi nutrisi karena akar tanaman sebagai organ penyerap unsur hara dari dalam tanah terganggu aktivitasnya. Untuk pengendaliannya yaitu yang pertama pengendalian hama uret ini dapat dilakukan dengan pengambilan hama secara langsung dan membuangnya menggunakan insektisida serta menggunakan bibit tahan terhadap hama dan Agensia Hayati M. Bisa di next. Selanjutnya yaitu hama tikus. Gejala kerusakan yang ditunjukkan oleh hama tikus pada tanaman tebu adalah bibit tebu, bagal atau stek pucuk, ruas pada bibit dikerat oleh tikus, daun menjadi layu, kering, dan kemudian mati. Pada tanaman yang masih berumur muda sekitar 2-3 bulan, tikus merusak pada bagian batang. Pengendalian hama tikus dapat dilakukan dengan pengatur pola waktu tanam tebu, sanitasi tebu, gerupyokan atau bisa disebut pembongkaran sarang tikus, emposan atau pembakaran belerang pada sarang tikus, dan pengendalian hama tikus yang terakhir dapat dilakukan menggunakan racun tikus atau biasa disebut dengan rodentisida. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Vida teman saya. Cek Mbak, gak metu. Kesimpulannya, tebu dikembangbiakan dengan menggunakan metode bancip. Metode ini dilakukan dengan cara menanam bibit tebu, bagal 2-3 mata tuas, ditancapkan langsung pada lahan pertanian. Perkembangan bibit ini tergantung pada tunas. Apabila tunas muncul dan menghasilkan daun, maka metode ini dianggap berhasil. Pertumbuhan tunas daun dianggap penting karena daun merupakan organ penghasil makanan bagi tanaman, memberi larutan atonik atau membantu merangsang pertumbuhan dan perkembangan tanaman tebu. Selama budidaya tanaman tebu, berkemungkinan besar terjadinya gangguan-gangguan serangan hama dan penyakit tanaman. Hama penyakit yang biasanya terjadi pada tanaman tebu adalah hama tikus, penggarek batang, penggarek pucuk, hama uret akar, penyakit luka api. Serangan-serangan hama penyakit tersebut dapat diatasi dengan penanaman tanaman tebu dengan varietas tahan terhadap hama penyakit, perbaikan sanitasi, pengolahan tanah yang tepat, pemusnahan tanaman yang terserang hama, agensi hayati, dan terakhir pengendalian secara kimiawi. Iya, itu sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.